Halo, selamat pagi. Anak Ibu, kita kembali bertemu untuk belajar IPA pagi ini. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Nah, pagi ini kita melanjutkan materi tentang sumber daya alam, manfaat sumber daya alam, dan cara melestarikan sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu atau kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, seperti kebutuhan sandang, kebutuhan pangan, dan kebutuhan papan. Jenis-jenis sumber daya alam itu sendiri adalah sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang apabila kita gunakan secara terus-menerus dan kita mengadakan proses pembaharuannya, maka sumber daya alam itu akan tetap ada di muka bumi. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui itu ada dua, berupa sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari benda-benda atau makhluk hidup, yaitu tumbuhan dan hewan. Sedangkan sumber daya alam non-hayati berasal dari benda-benda yang tidak hidup atau benda mati seperti matahari dan air. Itulah contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui anak-anak adalah sumber daya alam apabila kita gunakan secara berkala dan terus-menerus tanpa ada proses pemulihannya, maka sumber daya alam tersebut lama-kelamaan akan habis bahkan punah dari permukaan bumi. Seperti sumber daya alam energi, sumber daya alam mineral logam, sumber daya alam mineral non-logam. Sumber daya alam energi contohnya batu bara. Sedangkan sumber daya alam mineral logam contohnya emas, besi, boksit, nikel, timah. Sumber daya alam mineral non-logam contohnya batu-batuan. Apabila kita gunakan, maka batu-batuan ini lama-kelamaan akan habis bahkan punah dari permukaan bumi. Nah, sebaiknya kita dapat memanfaatkan sumber daya alam yang ada di muka bumi untuk kebutuhan hidup kita sehari-hari seperti sumber daya alam kita gunakan sebagai bahan pangan, yaitu padi, jagung, kangkung, sawi, wortel, dan sebagainya. Sedangkan sumber daya alam yang dapat kita gunakan, kita ambil tenaganya untuk meringankan pekerjaan kita seperti kuda, bisa juga sebagai alat transportasi, sapi, bisa membantu kita membajak sawah, kerbau juga bisa membantu kita membajak sawah. Nah, sumber daya alam yang dapat kita manfaatkan sebagai bahan bangunan yaitu sumber daya alam yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, terutama pohon-pohonan yang berbahan batang keras yaitu pohon jati, pohon mahoni, pohon meranti, bahkan di Dumai itu namanya adalah kayu
Kayu yang sering digunakan untuk cerocok untuk membangun rumah agar fondasi rumah itu keras disebut dengan kayu. Itu loh nak, yang banyak hidup kamu lihat di tepi-tepi pantai, namanya kayu. Iya, kayu bakau atau pohon bakau. Ada lagi yang lebih keras, satu lagi namanya kayu mahang. Ya, bisa kamu tanya mama kamu, pasti benar yang Ibu Agustina katakan. Kayu mahang adalah salah satu kayu yang bersifat keras di tempat yang lembab. Karena dia apabila kena air, maka kayu tersebut elastisnya atau katanya kayunya itu akan semakin merekat. Jadi dia dapat menjadi salah satu penyangga fondasi rumah kuat. Makanya ditancapkan atau ditanamkan ke dalam tanah ya nak ya. Itulah contoh-contoh pemanfaatan sumber daya alam untuk kebutuhan hidup kita. Berikutnya, penggunaan sumber daya alam yang perlu kita perhatikan demi kelestariannya tetap terjaga di muka bumi adalah tidak menebang pohon secara liar, tidak melakukan perburuan liar, tidak mencemari lingkungan dengan membuang sampah sembarangan, terus membuang air limbah ke laut. Nah, sebaiknya setelah kamu tahu apa itu sumber daya alam, bagaimana memanfaatkan dalam kehidupan kita, maka kamu harus tahu juga cara menjaga kelestarian alam. Nah, untuk menjaga kelestarian alam agar tetap terjaga keberadaannya di muka bumi, kamu harus membuang sampah pada tempatnya, membuang limbah ke tempat pembuangan limbah yang telah ditunjuk atau dibuat secara resmi oleh perusahaan atau pabrik-pabrik. Terus menanam pohon di sekitar tempat tinggal atau di tempat-tempat yang tandus, gersang agar keberadaan alam di sana tetap terjaga, tidak terjadinya abrasi atau tanah longsor. Terus keberadaan air. Bagaimana cara kita melestarikan air? Ya, gunakanlah air sehemat mungkin. Jadi air cucian beras itu gunakan kembali untuk menyiram tanaman. Sedangkan air untuk menuci sayur-sayuran, kain bisa juga kamu gunakan sebagai untuk menyiram tanaman. Begitulah nak cara kita melestarikan alam kita. Cukup sekian pembelajaran hari ini Ibu ulas kepada kamu. Semoga kamu dapat memahami dan mengerti. Nah anak-anak, coba kamu kerjakan 5 butir soal di bawah ini dengan baik dan benar. Selamat bekerja anak-anak, Tuhan berkati, terima kasih.